Nah, ketika mikroba tumbuh di dalam makanan, maka mikroba ini akan memproduksi berbagai tipe metabolit yang berasosiasi dengan kerusakan makanan. Jika kita bisa memiliki metode yang cukup sensitif dalam menentukan suatu jenis metabolit secara spesifik pada konsentrasi yang sangat rendah, maka metabolit ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan status kerusakan makanan. Beberapa metode telah dipelajari untuk dapat mengukur metabolit mikroba, seperti misalnya produksi H2S, produksi NH3, itu bisa ditentukan dengan metode kolorimetri atau titrasi. Kemudian juga produksi senyawa-senyawa volatil bisa ditentukan dengan menggunakan misalnya GC, dan lain sebagainya. Tetapi kelemahan dari deteksi secara kimia ini adalah metabolit yang berbeda akan dihasilkan oleh strain atau spesies yang berbeda. Sehingga ketika strainnya berbeda, seringkali hasilnya menjadi tidak konsisten. Nah, metabolit yang berbeda juga akan ditemukan jika bakteri yang sama tumbuh pada jenis makanan yang berbeda. Sehingga itu juga perlu kehati-hatian dalam menentukan indikator kimia dari kerusakan makanan. Selain itu, alat yang digunakan untuk deteksi metabolit ini juga cukup mahal. Dengan demikian, sebetulnya indikator-indikator yang saat ini digunakan bukanlah indikator ideal yang bisa memenuhi semua kriteria indikator yang baik yang dapat menentukan umur simpan maupun memprediksi status kerusakan makanan. Oleh karena itu, saat ini biasanya kita menggunakan lebih dari satu jenis indikator untuk membantu kita dalam menentukan status kerusakan makanan dengan lebih baik. Ke depan, biosensor sedang dikembangkan sebagai bentuk indikator yang diharapkan bisa lebih efisien dibandingkan indikator-indikator yang sekarang sudah ada. Demikian bahasan mengenai segmen ketiga. Dengan selesainya pembahasan dari segmen ketiga ini, berarti kita sudah membahas secara keseluruhan bahasan kuliah kita tentang kerusakan makanan akibat pertumbuhan mikroba. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.